Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu jurnal internasional. Nah, jurnal ini merupakan salah satu bentuk review jurnal atau artikel yang membahas tentang Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica merupakan salah satu jenis protozoa yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia yang menyebabkan penyakit amobiosis. Nah, jurnal ini ditulis oleh Peter Nowak, kemudian Katarzyna Mastalaska, dan Jakub Noster. Nah, untuk penyakit amobiosis, dalam jurnal ini yang menjadi agent adalah Entamoeba histolytica. Kemudian untuk hostnya itu sendiri adalah manusia, khususnya pada saluran pencernaan. Nah, environmental atau lingkungan berpengaruh dalam mendukung penyebaran dan perkembangbiakan dari agent. Nah, adapun pengaruh faktor lingkungan dalam hal ini adalah perubahan kondisi iklim. Nah, untuk penyebaran dari Entamoeba histolytica ini sangat didukung oleh perubahan iklim, khususnya iklim tropis dan subtropis. Selain itu juga erat kaitannya dengan tersedianya sumber air yang terkontaminasi, khususnya sumber air minum. Untuk siklus hidup, Entamoeba histolytica memiliki stadium yang terbentuk tropozoid, prakista, kista, dan metakista. Tropozoid berdiameter 10-60 mikrometer, ditemukan di bagian bawah usus halus, namun lebih sering berada di kolon dan rektum yang melekat pada bagian mukosa. Tropozoid itu sendiri adalah stadium infeksi, yang dimana akan masuk ke dalam usus dan melakukan pembelahan secara aseksual, kemudian masuk ke dalam mukosa usus besar. Di dalam dinding usus besar, si tropozoid terbawa melalui aliran darah menuju ke hati, paru, otak, dan organ lainnya. Tropozoid dalam saluran pencernaan akan melakukan proses pemadatan dan juga akan berubah bentuk menjadi metakista. Ini gambaran alur siklus hidup dari Entamoeba histolytica yang dimana dari luar tubuh dalam hal ini adalah dari lingkungan yang memiliki iklim tropis maupun subtropis yang dimana dia berada pada sumber air yang terkontaminasi atau tercemar, kemudian nantinya akan masuk ke saluran pencernaan manusia dan akan berkembang di dalam saluran pencernaan. Nah, untuk Entamoeba histolytica memiliki 3 stadium, yaitu bentuk histolytica, bentuk minuta, dan bentuk kista. Nah, berbicara pengobatan pada kasus amobiosis yang disebutkan oleh Entamoeba histolytica, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Pelsa-Kowiczy, yang dimana pada penelitiannya menggunakan obat antipertozoa. Dalam hal ini adalah obat untuk antipertozoa saluran pencernaan. Adapun jenisnya terdiri dari metronidazol, tinidazol, dehydrometin, chloroquine, dan paromomycin. Nah, dari penelitiannya, Pelsa-Kowiczy menilai pemilihan obat itu akan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan amobiosis. Ada atau tidak adanya abses organ dan usia pasien yang menderita amobiosis. Nah, kemudian setelah pengobatan, sangat perlu dilakukan pemeriksaan ulang tinja dari pasien untuk menilai efektivitas terapi obat yang diterapkan. Karena dari beberapa literatur melaporkan adanya kasus resistensi Entamoeba histolytica untuk beberapa jenis obat antiprotozoa. Nah, selain pengobatan juga, untuk penanggulangan dari Entamoeba histolytica ini harus dilakukan pencegahan, di mana pemeriksaan parasitologi tinja merupakan protokol wajib yang harus dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya Entamoeba histolytica pada saluran pencernaan suatu individu. Nah, beberapa studi yang dilakukan di Polandia yang dimana mewajibkan orang-orang yang kembali dari zona tropis maupun subtropis perlu dilakukan pemeriksaan tinja atau feses, di mana bertujuan untuk menunda penyebaran Entamoeba. Nah, di Polandia
pengawasan administrasi terhadap orang-orang yang kembali dari daerah tropis dan subtropis itu penting dilakukan untuk keperluan data epidemiologinya. Nah, hal ini sangat penting untuk mendeteksi infeksi sejak dini, yang dimana Entomopus stoltika dan juga dengan cepat melakukan terapi dengan obat yang sesuai. Nah, hal ini penting dilakukan agar dapat melindungi masyarakat dari infeksi Entamoeba histolytica ini. Nah, sekian pemaparan saya terhadap salah satu jurnal yang saya ambil dan saya bahas terkait Entamoeba histolytica. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan terkait infeksi dari Entamoeba yang menyebabkan penyakit amoebiasis. Sekian, terima kasih.